Assalamualaikum anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk subtema 3 ya. Tema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya, anak-anak membaca doa belajar dulu ya. Nah, anak-anak soleh perhatikan ya. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama-sama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut ini ya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, anak-anak, dari teks percakapan yang kalian dengarkan tadi, coba kalian jawab pertanyaan yang ada pada buku tematik ya. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Coba kalian diskusikan dengan keluarga kalian makna dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, indah. Indah berarti, ya betul, bagus dipandang mata. Yang kedua, nyaman. Nyaman arti maknanya berarti segar dan sejuk. Terus yang ketiga, rindang. Arti maknanya berarti, ya betul, banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, anak-anak semuanya hebat. Nah, sekarang ayo kita membaca. Coba kalian baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Atau kalian dengarkan bacaan yang ibu akan bacakan ini. Judulnya tentang tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Teman bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak soleh, dari bacaan tersebut, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi dari isi teks di atas adalah jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat karena kebersihan pangkal kesehatan. Wah, Masya Allah, hebat-hebat semua anak soleh ini. Nah, coba kalian cari informasi yang lain lagi ya. Nah, selanjutnya kita mengamati gambar berikut ini. Coba ciri-ciri tempat bermain ini bersih atau kotor? Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ya betul, tempat yang dimainkan Dayu dan teman-temannya bersih. Nah, anak soleh dan soleha, coba ibu tanya sama kalian, ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya betul, ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu, teman bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, alat-alat permainan juga diatur dengan rapi. Tempat bermain yang bersih akan banyak dikunjungi anak-anak. Jika teman bermain bersih, maka pengunjung juga akan sehat. Nah, pintar semua anak soleh dan soleha. Ayo sekarang kita berkreasi. Nah, Dayu dan teman-teman mulai menggambar.
Mereka membuat karya dua dimensi. Contoh karya dua dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, jadi anak soleh harus ingat ya, kalau karya dua dimensi itu contohnya gambar dan lukisan. Nah, ciri-cirinya hanya memiliki panjang dan lebar, terus hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Ada yang tahu? Ya, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk menggambar dan melukis yang pertama pensil, terus menggaris, rautan pensil, krayon, cat air, dan buku gambar. Nah, apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Yang pertama, kalian harus menentukan ide dulu. Gambar apa yang ingin kalian buat? Setelah itu kalian membuat sketsa gambar. Nah, setelah itu kalian melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. Nah, terakhir kalian memberi warna. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sudah masuk pembelajaran 2 ya. Nah, sekarang kalian dengarkan yang apa yang Ibu bacakan. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan anak-anak. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan ya. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari bacaan tadi, coba kalian kumpulkan informasi apa yang kalian peroleh dari teks di atas. Ya, yang kita peroleh yaitu tentang keselamatan bermain dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Masya Allah, hebat anak soleh dan soleha. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, coba kalian lihat baik-baik informasi apa yang kalian peroleh dari gambar ini. Ada yang tahu? Ya, betul, ini merupakan tempat bermain sepak bola. Coba lihat lingkungannya bersih kan? Coba kalian amati. Bermain sepak bola ada caranya anak-anak. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Ingat-ingat, sebelum kita berolahraga kita melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh? Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Nah, seperti ini. Cara melakukannya, pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Terus semua anggota kelompok baris berbanjar. Karena kalian di rumah, kalian bisa membuat permainan begini dengan teman-teman yang ada di rumah, terus dengan orang tua kalian, dan juga kalian bisa dengan saudara kalian. Kemudian yang ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan ke belakang. Lakukan perlombaan ini dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Oke, anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya sangat menyenangkan jika kita bermain sama-sama dengan teman di sekolah ya anak-anak. Nah, tapi untuk saat ini kalian hanya cukup untuk berdoa ya.
supaya kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya ayo kita mengamati. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Tahukah kalian olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Coba kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah sepak bola. Nah, sepak bola ini membutuhkan kerjasama ya. Terus contoh olahraga yang kedua adalah basket. Terus yang ketiga kasti, yang keempat sepak takraw, yang kelima bola voli, terus yang keenam itu lari estafet. Nah, ini membutuhkan kerjasama. Dan masih ada lagi contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Sikap apa yang harus kita miliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Jadi pada saat bermain itu kita harus memiliki sikap persatuan. Nah, coba anak-anak soleh ingat apa saja sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Contoh sikap yang pertama yaitu saling pengertian. Terus yang kedua adalah tidak bersikap ingin menang sendiri. Dan masih ada lagi. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya. Terus berdoa agar kita bisa bertemu lagi dalam satu kelas. Kita bisa belajar sama-sama. Jadi anak soleh banyak berdoa ya. Syukran jazakumullah khairan anak soleh dan solehat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.